Emang Bu BP paling mengerti tentang kita tuh. Hari King King. Hari King King Camfrog. Oh, iya. Zaman kan Camfrog. Kan, ayo webcam. Kalau teknologi itu ada plus minusnya. Iyalah. Pasti kan, apapun itu ya pasti ada Semua plus juga minusnya. ada. Sekarang kan musimnya virtual. Virtual itu harus bermoral guys. Dulu masih kita mikirnya yang Itu. paduli ting itu bodo amat lah gitu, nggak kenal ini gitu, kita Ya. bisa bla bla bla. Sekarang kan ada UIT, ngeri lah. Nah, ngomong-ngomong itu ya, kemarin juga sempat ada sih kejadian apa ya? 2 orang remaja Oh, ketangkep CCTV. Pandemi itu apa ya? Mengajarkan ada baiknya juga sih sebetulnya. aduh, ih, haus nih, Haus lah. haus lah. Capek Capek. anggar we. Udah, Wih, gelas baru tos dulu dong. Gelas nanya. Ih, coci. Kayaknya emang Bu BP paling mengerti tentang kita tuh. paling mengerti, meja baru, gelas baru ya kan. Mantap lah. Hanufis BP lah. Ya terus si bu produser harus hati-hati tuh. Apaan? Tinggal di lantai 11. Cuaca lagi kayak gini. Oh, kemarin juga sempat ya. Gede kan? Kita lagi ekstrim banget ya hujannya, gila. Hujan angin, hujan pakai geluduk juga ya. Pakai petir kan? Petir sama geluduk. Ngomong petir, ini ada yang baru nih. Apaan? Di logo kita nanti. Wis. Ya, berarti nanti ya di IG ya. Oke, di YouTube. Oh, di IG. Jadi kita mau bikin Jadi ceritanya kita mau rebranding. Tetap namanya sebagai, cuma logonya biar Biar lebih catchy. mm-mm. Tadi juga pas waktu bikin ya, Iya. bikin bocoran kan, Mm. bikin 4 kan, bikin 5 kan. Langsung di-share kan di story WA kan. Banyak yang lumayan lah yang nanya-nanya, bagusnya yang ini, bagusnya yang ini. Sampai ada tuh yang satu tuh adalah satu kawan lah ya. Dia sampai ngejelasin filosofisnya gitu. Anjir, panjang banget filosofisnya. Detail sampai yang Sampai yang sampai kita pakai warna pokoknya gitu. dari warna sampai ornamen sampai ornamennya lah pokoknya. Detail ya gitu. Dia sampai pokoknya filosofisnya jerok lah. Zero is deep guys. Dalam pastinya. Iya, sampai nggak nyangka mungkin ya. Iya. Tadi sempat ngobrol tapi cuma nggak lama, cuma namanya Tesar keren lah pokoknya. Dia kan salah satu pegiat musik IDM. Oh iya. DJ gitulah. Wis. Kayak host musik banyak. Hari King King. Hari King King. Itu ayeuna. Dibilang enak. Enggak lah. Electronic dance music yang sekarang lah. Nah, lagu-lagu TikTok biasanya nuker itu. Yoi, aplikasi joget gitu lah, yang banyak digunain. Ngomong-ngomong aplikasi nih, Apa? dilihat-lihat ya, aplikasi sekarang tuh kan banyak ya. Banyak lah. Cuma yang lagi hype banget tuh bisa dibilang lah ada 3 kayaknya sih Kak. Emang apa aja? Ada aplikasi nyanyi, ya kan. Terus aplikasi joget gitulah. Terus satu lagi sama aplikasi apa yang kayak apa namanya tuh, aplikasi TV streaming gitulah. Oh, streaming TV. Streaming TV kayak Film gitu. atau apa? Enggak, jadi itu tuh kayak macet ini loh. Dulu tuh kalau masih inget tuh Camfrog. Oh, iya. Zaman kan Camfrog. Camfrog. Iya, dulu sama aja kan sama yang happening sekarang. Anjir. Dulu waktu zaman Camprog tuh sempet beli loh akun Frog-nya. Iya, itu tuh kalau nggak salah sama lah, soalnya kalau nggak
beli akun pro itu kan cuma satu ya, nggak bisa multicam gitu kan. Nah kalau pro tuh enak bisa tuh 4 bisa berapa lah, sampai 10 kan bisa kalau nggak salah. gitu. Apalagi dah soalnya, tapi sekarang juga masih ada sih sebetulnya si ya, Camprog itu, cuman kayaknya kan banyak aplikasi yang tersaingi mungkin yang happening sekarang gitu kan. Dulu zaman di warnet ya kan, setting tempat kan. Itu seolah kita tuh di kamar sendiri, di rumah sendiri, tahunya di warnet kan. Selain paket gadang, paket gadang, pagoda paket goceng gadang. Gadang bener. Dulu tuh sempet sampai ada yang nih ya pakai wallpaper, settingan kayak di kamar sendiri lah gitu lah. Ya karena kan Camprog itu kan internasional kan, internasional dunia ya, sama aja kayak sekarang terhubungnya gitu, sama aja. Dulu kan waktu zaman MIRC sama Yahoo Messenger itu kan terbatas ya, cuma dari picture doang. Terus cam to cam nggak banyak sih. Kalau hanya orang tertentu ya, pakai webcam aja yang punya webcam aja gitu. Di warnet juga kan terbatas ya webcamnya. Iya, harus pinjam lah. Harus pinjam, sewa lagi kalau nggak sewa lagi. Nambah lagi kan. Kan, ayo webcam. Biasa. Udah setelan itu. Setelan di atas jam 11 kan. Pertama mau main. Biasa. Apa sih? CS terus zaman poker. Lah makanya poker kan. Gitulah. Poker terus apa Point blank. Bukan point blank mah kesininya. Kesini. Dulu mah pas tahun itu mah kayak Counter Strike, terus poker, Empire, Stronghold, kayak gitulah pokoknya. Niat kan gitu sampai ke warnet, gadang, hanya lamun ke chatting, pasti main game kayak gitu. Itu sampai subuh biasanya. Nah ngomong-ngomong di era pandemi ini ya, balik lagi ya. Kayak omongan yang tadi sekarang lagi happening ya. Nah, kan seperti yang episode sebelum-sebelumnya pernah diomongin kan, kalau teknologi itu ada plus minusnya. Iyalah, pasti kan. Apapun itu ya pasti ada semua plus juga minusnya. Bukan hanya itu sih. Apalagi gitu kita nggak melek teknologi ya kita bahkan ketinggalan aja ya. Nah, terus balik lagi kalau misalnya kalau bisa jangan teknologi yang membawa kita, dalam artian kayak itu berkendara juga, jangan sampai kendaraan bermotor itu yang membawa kita yang bisa membawa gitu. Nah ini pun kejadian di teknologi. Kalau kitanya bisa melek dan mengikuti apa ya, maksudnya mengikuti kan biasanya kalau misalnya ada rulesnya benar, tidak boleh mengandung unsur kalau sara provokasi segala macam. Gunakan media itu dengan bijak lah gitu, karena sekarang kan musimnya virtual. Virtual itu harus bermoral guys, jadi virtual itu harus bermoral. Sekarang mau nggak mau harus virtual, apalagi pandemi. Dulu masih kita mikirnya yang peduli ting itu bodo amat lah gitu, nggak kenal ini gitu, kita bisa bla bla bla. Sekarang kan ada WIT, ngeri lah. Banyak kejadian lah. Kayak kemarin lagi happening kan, yang udah ketangkap sih orangnya, jadi kayak di aplikasi joget gitu loh. Jadi kan ada yang ngungkapin sesuatu itu namanya yang ini membawa etnis, suku gitu, tiba-tiba ini kena lah, tetap aja minta maaf kan ya, tapi najis gila gituan gitu. Tapi tetap mungkin hukum proses mah jalan terus. Mungkin itu juga sempat diperdebatkan, hukum proses jalan terus. Kalau maaf ya namanya juga manusia ya, tempatnya hilap salah gitu kan. Tapi tetap proses mah kudu gitu dia. Efek jerahnya gimana kalau gitu pansos hanya trending terus minta maaf ya, nyari biasanya itu nambah follower demi konten biasa. Terus akhirnya minta maaf kan ngapain, efek jerahnya nggak ada pelajaran buat yang lainnya juga. Nah ngomong-ngomong itu ya, kemarin juga sempat ada sih kejadian 2 orang remaja ketangkep CCTV salah satu hotel ini tentang di kota Tasik kan.
kacau guys. Nih buat apa Brandensis yang di sana, jadi banyak kejadian ya di luar sana juga pasti ya. Kayak ini juga di kota kita ya, itu gila malu banget lah ya. Jadi iya, gimana pasti kan memang kawasan itu mah gelap lagi. Jadi ada satu kawasan lah kayak, iya. Jadi belakangnya hotel lah, itu bisa ya, disebut berbintang. Hotel berbintang gitu di belakangnya. Nah itu tuh Ada apa namanya, satu komplek dengan apa kita komplek sebut olahraga. komplek olahraga gitu di Dadahala kita sebut ya. Itu kan emang gelap banget gitu. Ternyata gitu berbuat tidak senonoh, tidak seharusnya, nggak tahu sadar nggak tahu enggak gitu ya. Itu tuh CCTV ada yang ngelihat, terus rekam sama si orang operator CCTV sambil ngomen-ngomen gitu kan. Nggak ngomen-ngomen, bukan berarti sengaja, soalnya kita butuh bukti juga kan, makanya sampai sejauh mana ini bisa diprosesnya gitu. Dan kebetulan kita juga dapat info valid ya dari teman-teman media kan, teman-teman media di sini gitu, jadi bukan hoax ini beritanya. Kacau. Sama kayak yang di Jakarta juga, yang di halte itu karena kan mungkin itu karena dia berpikirnya mungkin ke pandemi ya kayak sama kan, bisa aja kan gitu kan. Kadang orang tuh aneh ya. Maksud aneh nih gini, ketika mau kita ngelakuin sesuatu yang tidak pantas gitu, yang negatif, kita harus ada CCTV enggak gitu. Padahal lupa ya, CCTV yang sejati itu Tuhan, guys. Pas sama CCTV takut lu mah, sama Tuhan nggak takut anjir. Nah itu mau kemana hidup lu? Terus kan kemarin cross check kan ke teman-teman media kan, kebetulan kan karena teman-teman saya dulu di tempat saya dulu sempat jadi jurnalis juga kan, dulu kan cross check ke teman-teman, infonya ternyata benar katanya di belakang, di situlah. Tapi ya salut juga sih buat teman-teman jurnalis ya, karena dia menjadi garda terdepan lah dalam menyampaikan informasi kan. Dia nggak lihat cuaca, nggak mau hujan, mau banjir, mau badai, banyak kejadian yang jalan terputus, longsor segala macam, dia tuh selalu aja tumbang kan. Dan pasti kita selalu tahu karena peran-peran mereka. Nah guys gitu, jangan sekedar ada kejadian kan, jadi kayak ada tanah longsor itu, lupa ya di daerah apa gitu ya, cuma ngerekam tok dong, dia ngerekam cuma buat instastory atau ada status doang, sambil ketawa-ketawa, ya sakit jiwa loh gitu. Apaan kontributor bukan, kenapa sih gitu harus seperti itu? Tapi banyak sih ya, itu tadi kan butuhnya virtual bermoral itu di situ. Nah di situ kalau ini kebetulan sama juga bahasanya di sekolah juga kebetulan bahasanya itu tentang disebutnya kewargaan digital. Jadi gimana tuh? Ya sama kayak gitu. Intinya mah ada aturan atau konsep dalam bermain digital itu kan gitu. Karena kan kalau dunia nyata mah kan kita ketemu langsung lahnya kayak gitu kan gitu. Tapi kan kalau di dunia maya mah kan cyber mah ya kita kan bisa ketemu sama siapa aja kan gitu kan sebetulnya. Kadang ngerti sih kenapa kewargaan digital. Jadi ya mau nggak mau di era sekarang ya semua serba digital, terus serba virtual. Tidak semudah itu sekarang, walaupun dunia maya ada rulesnya, ada aturan beda, cuma dipindahin doang. Dulu kan kita bersosial ya kan, mau bertatap muka langsung gitu. Sekarang juga gini, kalau misalnya itu nggak diabaikan, apa jadinya nanti gitu. Kayak gini aja, kalau kita kan dulu mah mungkin kalau ketemu langsung kan kalau sama orang yang lebih tua lah ya. Tapi kan sekarang nih banyak kan karena di dunia maya kan, tuh peduli dia itu orang tua atau apa, kita ngomong sembarangan aja gitu. Nah itu sebetulnya ada aturannya. Tetap aja gitu namanya. Tapi tetap tuh sebetulnya ada aturannya bermain di dunia maya juga ada aturannya gitu. Apalagi kan mungkin kalau yang biasanya di dunia maya gitu
di dunia game ataupun aplikasi kadang sih Ya. fotonya tuh nggak real ya. Nggak real. Dia bisa bebas foto Fake, pemandangan, lah, gitu. Gitulah. Foto apa mungkin nggak itu. Terus udah kenal, terlanjur kenal, tapi kadang ada yang dipakai, kadang dilupain. Kayak gitulah. Nah, balik lagi ke yang tadi mengisi di pandemi, dilihat-lihat sekarang gitu. Plus minusnya ada gitu. Tentang apa namanya itu aplikasi hiburan ini ya banyak banget gitu. Dilihat-lihat yang plusnya ada, yang minusnya ada gitu. Ini mah sambil cerita sambil saya juga ngalamin, Kak. Ya, karena kan ente kan sekarang lagi suka main di SM ya. Kan biasa kan kalau kita di grup lagi ada meeting kan, saya sibuk produser sama dia kan, guys, aku off dulu, lagi ngerum katanya. Oh ya udah, akhirnya kita ngobrol berdua sama si produser kan. Nggak mau soalnya jarak juga yang jauh kan, yang satu ada di sana, yang satu ada di sana, dengan kesibukan masing-masing mau virtual gitu. Tiba-tiba jamnya kadang kalau misalnya bentrok gitu. Dulu juga sempat yang apaan sih, pasti kan ngerasa ya kayak Bu Pro juga sama kakak ngerasa ngerum apa sih gitu. Nggak tahu kan dulu, wah apa sih sampai segini malamnya gitu. Ya sebut aja SM. Jadi mau cerita aja Kak, sekalian aja ya. Jadi ini tuh yang diceritain tadi, ini tuh salah satu aplikasi untuk bernyanyi lah. Dulu sih nganggapnya aplikasi bernyanyi cuma aplikasi cover lagu, upload, gitu doang ya. Ternyata setelah ditelusuri ternyata banyak gitu, banyak dalam artian banyak fungsinya. Ternyata kita tuh tidak hanya bernyanyi, banyak gitu. Intinya banyak menunya gitu. Ternyata di sini tuh tidak hanya bernyanyi, gitu. Ternyata itu ada namanya tuh ruang bernyanyi ada gitu. Nah, yang lebih seru itu di sini tuh ada ruang multi, Kak. Multinya maksudnya gimana? Multi itu macam gini loh bentuknya. Jadi di ruangan itu tuh ada kursi-kursi 8, 4, terus 1 di atas. Biasanya kursi 1 itu di atas untuk host gitu. Kayak moderator lah gitu. Ada moderator, sama aja kayak mau meeting gitu loh. Kayak mau meeting gitu. Nah, di situ siapa aja boleh masuk di situ gitu. Tergantung itu ruangannya bisa dikunci juga atau enggak gitu. Aksesnya bisa dibatasi gitu ya. Terus nah kan di di aplikasi sebut aja SM ya, aplikasinya di sini tuh kan kalau di game-game gitu kita gabung sama aliansi. Clan kayak gitu kan kalau di game. Kalau di sini kita fam nyebutnya. Dari family mana. Pasti kan namanya family kan pasti ada kita sebutnya apa ya, sering nyebutnya tuh onel. Ada onel tuh yang punya itu, yang punya ruangannya gitu, yang punya famnya, famnya di situ. Tetap aja ada wakil kapten, ada admin segala macam gitu di situ tuh. Jadi strukturnya adalah keanggotaannya. Nah, sebelum itu mau nyapa juga. Teman-teman yang di sana ya. Halo. Kali aja lihat kan. Pasti lihat lah. Soalnya kemarin sempat izin dulu, ini boleh nggak? Ya, harus izin dulu. Takutnya kan ada yang nggak mau diekspos. Kemarin ini karena kita tuh udah kayak keluarga ya. Ini simpelnya gini lah. Makanya saya mau menyapa anak-anak fam saya, namanya BN, Kak. BN. BN tuh Blackmore Night. Yes, keren kan. Blackmore Night. Itu kan itu ya diambilnya kayaknya dari si Richie Blackmore kayaknya. Itu onelnya nih, kita sapa dulu Kang Asep. Halo. Kang Asep. Ini tuh onelnya. Pecinta banget dia mah. Purple mania lah pokoknya mah. Dia orang Bandung. Asep ini orang Bandung. Dia kegiatannya bagian penerangan Indonesia. Aktif. PLN mah. Asep pokoknya yang ngurus kayak gitulah, lampu listrik
apalagi ke tagihan dia yang ngurus gitu. Alhamdulillah Asep, aduh sehat selalu. Terus kita berlanjut ke, nah ini yang paling unik, suami dan istri. Suami istri ada di situ, seru loh. Ada Mas Yuri sama Mbak Ayu. Halo Mas Yuri, Mbak Ayu. Mas Yuri sama Mbak Ayu itu di Malang. Anjir jauh. Nah, uniknya di sini, jadi latar belakang yang berbeda dengan suku yang berbeda juga, seru. Mbak Ayu sama Mas Yuri ini di Malang. Mas Yuri ini guru Sama musik. tuh. Yoi. Si Bayunya ini penyanyi parah dong. Wis, dulunya ngeband bareng, tiba-tiba berjodoh. Nah, keren Bayu sama Mas Yuri. Nah, ini menyapa terus berlanjut ke ada Om Wika, orang Serang. Wis, prasasti, pengrajin prasasti. Iya. Wis, mantap. Kayak itu ya apa? Gedung ini diresmikan. Om Wika itu orang Serang. Wis, diresmikan terus ya kayak gitu, buat tulisan kayak gitu. Keren pasti. Anak Oi. Wih, Iwan Fals mania Om Wika hadir. Siap, terus lanjut ke ini ada cewek satu lagi namanya Barina dari Brebes. Ngapak. Dia paling lucu di antara tiga karena ngapak lah itu bahasanya ngapak. Dia tuh seorang seniman. ART kan seniman, art gitu ya. Seniman. Pokoknya kalau nggak ada dia nggak seru lah di sini soalnya. Terus berlanjut ke ada satu lagi Tera tuh orang mana? Tera tuh kalau nggak salah Bekasi dia. Tera. Dia yang aktif, yang suka naonnya ngabibita lo ngecek Sunda mah. Tiba-tiba ke malam-malam bentar ya lagi bikin kue terus diposting. Kue jadi parah kan. Sambil bikin kue sambil muti gitu. Terus berlanjut ke Om Bang Denny Samuel. Ini seorang Ciputat. Ush, jadi showroom, mobilnya ganti-ganti tiap hari. anjir, Keren. Uniknya dia tuh apa ya? Dia tuh pecinta banget kartun. Pokoknya kartun dari kecil, dari apa lagu-lagunya, filmnya tahu semua. Wah, hatam lah, paling hatam. Orangnya paling gokil. Ngomongnya nyablak biasa lah, Betawi gitu, seru lah. Terus ada Mas Bambang tuh dari Cirawas katanya mengakunya. ngenah wae. Cirawas itu kalau Sundanya air enak. Pantas dia kan tukang kopi katanya. Tukang kopi entah barista gitu ya. Akunya sih tukang kopi katanya. Tapi tukang kopi kok sibuk mulu, heran. Mas Bambang. Seru. Terus ada Mas Bambang. Terus siapa lagi? Terus ada Bang Black Brother, tapi nggak tahu sih namanya siapa. Bang Black itu dia kerja di itu loh, apa namanya tuh, kayak penyewaan alat berat. Beku gitu. Seluruh Indonesia, jadi pertambangan tapi di darat. Kalau misalnya sekarang lagi di Padang kalau nggak salah dia, kalau di Padang lagi disewa sama operator, keren. Kerjanya 12 jam tiap hari, gila. 24 jam kan kalau kerja gitu. Tiba-tiba lagi mau makan, tiba-tiba mau tidur, ini mau makan sambil nyanyi-nyanyi, keren lah gitu. Bang Black gitu. Nah, kenapa disebut keren? Karena apa ya? Kita tuh di sini tuh uniknya tuh ternyata kalau kata Mas Yuri ya, temennya di sana tuh, kita di sini tuh orang paling bahagia sedunia. Di masa pandemi gini kerjaannya cuma apa? Cuma nyanyi, ketawa-ketawa, ngobrol, makannya tinggal makan. Sama lah kayak kita. Gitu. Gitu tuh. Terus dipikir-pikir ya, iya ya, nyari hiburan tuh kok sesimpel ini gitu. Kalau kitanya bisa, makanya nikmat itu paling sederhana ya, dinikmatin aja gitu, mencari hiburan itu gitu. Terus ada hal unik lagi ya, kayak misalkan
Ini paling paling gokil sih. Istrinya Mas Iri itu Mbak Ayu tuh ke pasar lah pagi-pagi, biasa lah namanya ibu-ibu ya rumah tangga lah gitu, mau belanja apa tiba-tiba dia nanya tentang lauk gitu kan, biasanya WA atau nelpon, dia masuk dulu dong ke aplikasi ini, kita lagi multi terus ngobrol-ngobrol gitu, ayah ini ikan ini nggak ada ya, kita ketawa-ketawa gitu sampai segitunya. Terus yang ketiduran di room banyak sampai kita tahu suara ngorok kita masing-masing. Wah itu sering tapi kita multi sampai malam, kadang sampai subuh kalau weekend gitu. Nah terus banyak hal yang kita bisa dari latar belakang yang berbeda, suku yang berbeda, agama juga berbeda, bahwa oh Indonesia tuh bener kayak gini ya seharusnya ya gitu. Kenapa ada Bhinneka Tunggal Ika kan ya? Terus kita tuh apa ya, sharing anything lah tentang kehidupan. Kita ketemu malam naik multi lagi nanya kabar hari ini kemana, ada masalah apa, kita bisa sharing di situ gitu. Terus di sini tuh yang ngejaga banget attitude, nggak peduli lu kerja apa, nggak peduli lu anak siapa apa, yang penting attitude itu dan memang harusnya seperti itu. Jadi memang etika itu memang harus dipakai dimanapun kita berada, meskipun mau di dunia real maupun di dunia maya ya, memang harus dipakai etika. Sampai kan jadi ruangan itu macam inilah, macam kontrakan mungkin ya, atau kosan gitu, terus ada balainya untuk ketemuan gitu ya. Jadi dari kontrakan lain juga, dari family lain juga kadang nimbrung ke kita gitu. Kadang ada Mbak Mala, halo Mbak Najwa itu dari family beda, terus ada siapa lagi, banyak lah gitu yang sering nongkrong, ikut nongkrong di situ walaupun beda itu ya. Yang penting mah banyak teman kan banyak rezeki juga. Banyak itu seru. Biasanya kan kalau aplikasi sekarang mah ada yang menghasilkan uang tuh. Nah setelah kan taruhlah saya itu paling bungsu masuk ke sini kan, di SM juga jadi mana orang mah terakhir wae bungsu lah. Jadi ceritanya tuh waktu dulu tuh nggak sengaja lagi gabut tengah malam, nggak tahu weekend nggak tahu apalah, besok libur kan sampai lagi ngebolang, istilahnya di kita ngebolang tuh, jadi wah nyari-nyari aja room yang lain, nanya-nanya nambah teman atau nyanyi-nyanyi. Dan malam tiba-tiba lah mencol. Karena kenapa mencol? Karena dari namanya catchy. Yang lain kan biasanya ada room genre musik lah, entah itu pop, entah itu Sunda, entah itu dangdut segala macem. Terus ada kalau malam kan biasalah ada oknum-oknum muja yang aneh-aneh kan gitu. Tetap aja ada live juga kan, kita ada live juga, ada bintangnya kayak gitu, saweran ada lah gitu. Nah tiba-tiba itu yang catchy, kenapa namanya Blessmore Night. Wah udah kebayang dong di otak kita, apalagi kita adanya di sini. Oh belum ketempel nanti lah. Ada temennya juga. Ada temennya ini seangkatan lah. Ada Blessmore Night, masuk lah. Itu belum masuk band tuh, masih beda fam. Ternyata ayo naik gitu kan, kita kalau masuk ada notifnya tuh di bawah, telah bergabung gitu, nama ini telah bergabung, naik. Tadinya kan malu kak ya, namanya kita dari luar gitu ya bertamu ya pasti kan diajak nongkrong, diajak ngobrolin apa, kita akan lihat dulu. Takutnya kan ya nggak nyambung, nggak sefrekuensi. Tiba-tiba pas sefrekuensi, koplak semua orangnya kacau parah gitu. Tiba-tiba besok datang sini, besok datang lagi masuk, besok datang lagi masuk. Pas awal tahun barulah bergabung di situ, karena ya orangnya enak gitu segala macamnya. Emang ketika kita ngobrol dengan satu frekuensi itu beda lah. Iyalah pasti banyak gitu. Banyak input yang bagus sih. Input yang bagus itu juga saling support satu sama lain gitu intinya. Nah sampai ingin diceritain, dibuat konten juga kemarin, minta izin gini, maksudnya gini. Ya udah kenapa gitu, sampai si Mas Yuri itu sebenarnya malu kemarin gitu, karena kan nggak bermaksud ya nyari hiburan kan, nggak membawa latar belakang kita untuk ada unsur apa, takutnya kan dikira wah apa sih gak gaya sombong segala macam ya, konten apaan sih. Tiba-tiba yang lagi nyanyi kan gitu, kalau nyanyi satu orang gitu kan antri gitu ya, tiba-tiba nyanyi gitu kan, lagi nyanyi ngorbanin baik berapa gitu, tiba-tiba wah Mas Jess gitu
nama akun YouTube-nya apa, dipromoin dong, malu lah gitu. Tapi jadi aja pada tahu. Makasih Mas Iri gitu. Nah dari situ cuma mau diangkat ke sini tuh karena balik lagi itu di era pandemi ini kita kan balik lagi ya, sempat ngobrol sama lama juga sama Mas Yuri. Kita dulu kan sering nongkrong di luar ya, nongkrong malam balik kerja tuh nggak langsung pulang kadang gitu kalau yang masih single. Kalau misalnya udah keluarga kadang juga nongkrong juga sama teman-teman gitu. Nah kita nongkrong di luar dulu yang rokoknya cuma gak cukup lah 2 bungkus ya namanya ya. Kalau udah nongkrong di luar biasa di sekolahan cik ayo kucing dina rantang senanya cik sabatang senah aduh lamun teu assalamualaikum cenah langsung nyawa teh nih aduh. Tapi pikir-pikir belum kena angin malam segala macem ya. Tapi sekarang ternyata bisa loh seharian di rumah kita nggak keluar rumah satu kali pun enggak lah, bisa lah sekarang asal bermodalkan 1 kuota gitu karena kita tuh onnya hampir 24 jam loh beneran. Misalnya aku multi tiba-tiba aku kerja dulu ya gini-gini, oke ada yang masuk lagi kosong ngisi, ada yang masuk lagi masuk, hidup kita tuh di situ. Dan bodo amat ada yang mau aku sambil nyuci ya bodoh, aku sambil masak ya bodoh gitu. Yang penting ya hidup aja karena kan suara kedengeran, apalagi enak kalau misalnya kita pakai bluetooth ya. Pakai earphone bluetooth itu enak, kita mau ngapain juga ya, bebas lah, bebas kabelnya kan. Mau nyanyi silahkan gitu kan, enak gitu. Nah dari situ ternyata gini ya bisa juga ya, lebih irit malahan. Kita diem di rumah makan, kalau malas masak tinggal pesen makanan kan banyak yang online sekarang gitu. Terus juga dipikir-pikir ya lebih irit, rokok yang tadinya nggak cukup 2 bungkus bisa jadi sebungkus juga bisa seharian gitu ya. Pandemi itu apa ya, mengajarkan, ada baiknya juga sih sebetulnya, mengajarkan kita hidup ya hemat lah ya, ribet hemat. Terus mengajarkan nabung, terus kesehatan intinya mah. Kita kan dulu nya gitu teh ya, begadang di luar kan ya, belum angin malam atau apanya kan ya, seperti tadi itulah gitu. Tapi bener sih kalau dipikir-pikir ya, dibalik lagi apa namanya tuh, sebenarnya standarnya emang standar protokol kesehatan tuh emang seharusnya kita lakuin dari dulu. Iya. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dilarang berkerumun kalau nggak penting-penting banget, yang nongkrong juga gitu. Itu tukerang tongkrong tapi kadon meakeun nih lain ngahasilkeun kan jang naon gitu. Soream komono. Nah sekarang kan banyak ya kayak kita diam di rumah aja bisa mencari uang sebetulnya kan dari internet kan, dari aplikasi itu lah kayak itu. Banyak kan kayak apa ya, kayak tadi lah ya. Terus kayak klip kayak gitulah, kita seharian nonton video lucu kan gitu. Tahu-taunya kan dikumpul ya bisa ditukar sama uang kan gitu. Belum lagi kan banyak juga website yang memang ada dia nyari kayak semacam nyari uang sampai $100 baru bisa kita tarik uangnya gitu. Dan itu beneran gitu. Nah di sini juga tadi kan kepotong belum jelasin ya. Di sini tuh ada nggak cairannya? Ada. Itu kan konsepnya. Nanti ada penarikannya gitu. Kalau kita sering live, ada live-nya. Terus kemarin kan sama-sama ngobrol, dihitung-hitung segala macam, ada kan yang dari ya itu tadi banyak yang keluar masuk. Kita hitung bareng-bareng sampai berapa orang beneran nih uangnya, kan kita nyangkanya paling cuma berapa juta, ini sampai miliaran. Nah itu beneran nih, wah beneran gimana sih katanya kamu sales nggak bisa ngitung, beneran orang segini gitu. Tapi ternyata bener itu, ternyata gila ya, ternyata apapun itu. Kayak TikTok kan sekarang juga sebetulnya bisa menghasilkan uang kan, ya mungkin tapi dengan ada beberapa syarat juga mungkin TikTok juga gitu kan, ada misalkan yang follow-nya berapa, videonya yang like-nya berapa. Sama di sini juga kalau udah terikat harus sehari itu harus cover lagu berapa, terus itu harus kan live-nya durasi berapa jam. Ada beberapa syarat yang
dipenuhi lah. Terus ke aplikasi joget ini juga ternyata dulu sih kan kita sebutnya joget ya rata-rata kan gitu ya. Orang saya juga aplikasi nyanyi ternyata bisa sambil ngobrol, bisa sambil segala kan, ternyata ya di aplikasi joget juga ternyata banyak nemuin orang-orang yang ngasih tutorial, ngasih tips-tips, ngasih kayak pencerahan tentang keganjilan berita ini. Oh ternyata, nah balik lagi, berarti apapun itu medianya, kalau kita misalnya bisa dan kita lebih bijak menggunakannya itu akan lebih baik gitu. Iyalah. Apalagi sekarang zamannya virtual, zamannya visual tuh udah kelihatan jelas ya apapun, karena kamera kan yang canggih udah pada murah sekarang, murah dalam artian kreditnya dikirim gitu, bisa kredit gitu. Wah, HP aja udah canggih sih sekarang. Kamera-kamera HP aja udah bagus. Jadi apapun itu balik lagi, virtual bener guys, virtual itu harus bermoral ngeri gitu. Sama kayak yang terakhir tuh aplikasi apa namanya tuh yang streaming itu, kan banyak tuh yang ngulas gitu. Aplikasi ini mengajarkan kita untuk jago berbahasa Inggris gitu. Ya emang mau nggak mau kita berhubungan dengan orang luar. Jangankan itu, sebenarnya dari dulu waktu zaman kita MRC ya, terus Yahoo itu juga kan kontaknya dengan sedunia itu. Nah dari situlah belajar kan, otodidak sebenarnya, maka lumayan kan sih cara-cara flirting bahasanya kayak mana gitu kan, ya secara ngegoda gitu. Terus ada dulu sampai tandingan, sampai lomba sama teman yang wah dari segitu banyaknya tuh siapa yang duluan bisa nih kita apa namanya private ya, cuma berdua aja gitu, tiba-tiba nyantolnya ke yang siapa dari situ. Nah di situ mah terserah Anda itu. Iya, kesananya mah mangga itu mah bisa berlanjut, bisa. Soalnya banyak juga kan sekarang aplikasi kayak dating kayak apa juga yang berlanjut sekarang banyak cerita. Tapi ya itu tadi tetap kembali kepada orangnya yang menggunakannya. Ya meskipun dating app-nya, dating aplikasinya, aplikasi kencan gitu kan, gitu, kencan online kan gitu. Ya balik lagi ke orang gitu. Ada yang mungkin ya itulah, namanya juga orang. Ya balik lagi. Tapi mungkin di sini kita message-nya mungkin kenapa kita ngebahas virtual bermoral, karena moral dan etika kadang sekarang itu kadang udah dilupain. Itu karena misalnya kakak sebagai staf pengajar kan ngerasa banget ya bagaimana kita dulu. Kita berdasarkan kita pernah jadi murid ya dulu, gimana ada sebutan guru killer, guru BP. Kita tuh kalau ngelihat guru dari dulu tuh, guru BP tuh yang udah wah ngeri sampai yang dulu mah zaman maaf ya, mungkin dulu kan saya STM, namanya STM kan semi militer ya gitu, yang namanya nampar, namanya nonjok itu segala macam itu tuh udah yang lumrah itu. Membuat kita lebih, bukannya lebih berani, lebih kuat apa ya, karena ini tuh sebenarnya cuma kiasan. Ketika kamu ataupun kalian terjun ke dunia yang sebenarnya, tamparan orang dari luar, dunia kerja, lingkungan gitu dengan berbagai karakter itu akan lebih keras, walaupun tidak fisik tapi dengan omongan. Nah itulah, dari situlah gitu. Makanya anak-anak sekarang aduh jika kerupuk aing leuleus kecaian ya seetik aduh seetik laporan, walaupun ada undang-undangnya, tapi jangan dijas itunya. Kenapa dia ngelakuin ya karena ada sesuatu mungkin, dan yang namanya orang pendidik ya, staf pengajar, nggak mungkin orang segoblok-goblok itulah. Karena kan untuk apa ya, untuk membuat anaknya menjadi lebih baik sebetulnya. Iya, dari mental dari mental itu. Nah kita tuh kurang di situnya kali sekarang tuh. Dan apa ya, iya sih sebetulnya itu. Karena mungkin apa ya, perubahan zaman lah ya. Zaman semakin kesini kan, makin maju. Nah itu, etika sudah mulai dilupakan kan gitu. Ya di satu sisi mungkin ada juga orang yang masih beretika lah ya gitu. Iya. Tapi apa ya, di zaman sekarang ini memang kita harus lebih ekstra hati-hati sebetulnya.
karena segala sekarang mah apa-apa ngobrolnya ke robot Ya, tersistem. Kan kalau misalnya kita nanya ke tersistem gitu kan emang udah iya udah emang jadi di udah set sedemikian mengenal lah, hingga paham. pakemnya, ada pakemnya kan, ketika kita ngomong apa sih jawabannya A gitu, walaupun ada ABC sampai C doang, tapi ketika kita ngobrol sama orang gitu ya, makanya itu manusia itu makhluk yang paling sempurna. Nah disitulah gitu kita ngelihatnya gitu, yang ngeri-ngerinya gitu kadang-kadang pintar banyak, sekarang banyak orang pintar banyak dengan teknologi tapi pintar keblinger gitu. Etika dan moralnya nggak dipakai. Cik Sunda mah kadang aduh udah tetinya kola sudah tuyahan cina ya gitu rata-ratain soalnya sepangapal lah sabungi Allah ya, gitu ngajas gitu. Terus kadang-kadang teu nyambung, kadang orang itu apa kalau lagi main game tuh wah udah kayak dulu mah zaman kita masih kecil mungkinnya mainnya kan memang yang belum zaman kan mungkinnya gitu. Jadi main sama anak-anaknya biasa gitu. Tapi sekarang mah wah ngeri ya bahasa dari segi bahasa kan wah yang ngaruh banget lah ke psikologisnya. Nah dari itulah mungkin karena kalau misalnya peran orang tua juga ya, balik lagi lah ke kitanya sebenarnya harus lebih selektif kan. Kalau kan ada game-gaming juga yang dipasangin umur ya kalau nggak salah, kayak parental guide gitu. Terus ini game ini untuk berapa ke atas sama kayak siaran televisi juga kan, kadang dulu ada 13 plus SU BO apa kakak kenapa anda bicara BO bimbingan orang tua bukan bimbingan bukan booking orang tua, bukan bimbingan orang tua. kacau kan terminologinya nama lain BOT pasti BO. Nah itu juga ya. Sekarang bahasa banyak yang bukan kebalik ya, banyak hal-hal yang beralih fungsi. Harusnya fungsinya ini jadi ini sekarang. Harusnya maksudnya ini jadi ini. Kadal. Aduh, tapi bagaimanapun itulah di era pandemi ini ya, balik lagi dah mau nggak mau itu. Kenapa sih harus ngomong yang realistis? Sekarang mah yang lagi ramenya ini gitu ya, di mana-mana juga, ke lapangan juga kan, kemana-kemana ngeluh gara-gara ini gitu. Bagaimana caranya kita memanfaatkan gitu. Yang penting mah kita nggak stres lah gitu. Yalah, kemarin wae pas lihat streaming Bad Religion konser 4 dekade, 40 tahun ya, 4 dekade teh kan? 40 tahun ya, 40 tahun. Anjir band sekelas Bad Religion kan? Wah, mematuhi. Mereka nggak bagi-bagi setlistnya tahun 80, tahun 80, tahun 2000, tahun 2010 gitu kan gitu. Jadi 4 hari konser virtual. Jadi hari pertama dekade 80, ya hit itu tahun 80 lah. Hari keduanya dekade 90, hari ketiga dekade 2000-an. Hari keempatnya terakhir ya dekade 2010 kesini lahnya gitu. Dan tidak ada penonton, tidak ada apapun gitu kan ya gitu. Ya mungkin kan beda lahnya sensasinya ketika stage diving itulah gitu. Ketika beres lagu keprok personil kan gitu. Rasain banget gitu. Rasain banget. Kan pengamen sama, jadi ngerasain banget gigsnya tuh kayak gimana, crowdnya kayak gimana gitu. Nah itu kan tapi ya mau gak mau gitu, karena ya gitu mau gak mau bukan cerdas sih, apa namanya tuh ya inilah sekarang mau gak mau eranya sekarang memang harus kayak gini. Seperti ini gitu ya, mau mungkin ketika pandemi berakhir mah bisa lah ya, gitu. Jangan ini, ada juga orang yang wah kita tuh nggak butuh ini, kita nggak butuh bansos bantuan, kita butuh apa pekerjaan segala macam. Ya yang ngerasain itu mana unggul meureun kabeh sadunia
sekelas Greg Graffin, Brian Baker, Jay Bentley, Brad Gurewitz, terus tua gitu. Tapi ya mungkin apa ya, satu sisi mungkin ini memang eranya seperti ini kan gitu, tapi di satu sisi mungkin menghemat tenaga cek saya mah. Jadi karena bayangkan lah ketika konser di stadium misalkan kan krunya meureun lobanya. Iya. Akhirnya umurnya cukup di ruangan dan juga asal akustiknya pokoknya mah kan output keluaran bagus kan broadcastnya gitu keren, broadcastnya keren. Terus sekarang kan udah ada kayak semacam yang 360 system gitu. Gitu kan. Nah dulu kan cuma ramenya tuh cuma visualnya doang. Sekarang sama audionya bayangin kan, kayak kita jadi penonton beneran ketika ngadepnya ke pemain suara bassnya lebih dominan kita. Nah itu tuh mau nggak mau ya ngapain juga. Iya sekarang emang udah saatnya kayaknya teknologi udah canggih, masa pakai konvensional mulu. Walaupun ada beberapa bidang mungkin yang lebih seru ya, nggak seru gimana lah, apapun ya tidak tergantikan, ada beberapa hal yang harus pakemnya gitu. Cuma ya mau nggak mau di situasi kayak gini ya kayak kita tuh harus yang intinya mah ikhlas kan, balik deh kan pembahasan dia ikhlas gitu mau nggak mau gitu sekarang mah ya sambil menunggu si pandemi ini berakhir gitu. Sambil menunggu pandemi berakhir. Tapi udah pasti ketika pandemi berakhir kita sudah enak hidup seperti ini ya mungkin ada apa ya? Ya pasti ada perubahan lah. Ada perubahan karena mau nggak mau semua orang juga kayak sekarang balik lagi kayak TV nasional mau ditiadakan ya 2023 kalau nggak salah ya. Bukan ditiadakan, jadi digital sistemnya. Jadi sistem digital bukan analog lagi. Jadi kan sistem TV digital itu kita gabung ke salah satu multiplexer disebut nantinya. Multiplexer itu mana server lahnya. Induknya kemana? Jadi si induk ini teh membawahi TV lokal nanti. Nanti nama ya gitu teh perang konten. Kenapa sekarang meren TV swasta banyak yang nyomot dari konten kreator mungkin ya itu dari MCs karena dan juga sekarang dilihat-lihat ya orang yang dari emang udah terkenal kayak artis seleb gitu sekarang udah bukan berlomba-lomba ya mau nggak mau mungkin yang nyari kegiatan lagi ya karena kan gitu kan daripada diam nunggu syuting belum ada panggilan karena nggak bisa juga kan walaupun cuma ada beberapa yang bukan konten acara aja di setiap TV ada yang dikurangin kan ada yang udah nggak ada karena mungkin ribet bertemu dengan banyak orang gitu makanya sekarang ya mau nggak mau kita tuh harus kreatif kesempatan sebetulnya buat televisi lokal ya meng-hire konten kreator gitu jadi bisa aja nanti tapi dengan batasan dengan rules tertentu mungkinnya gitu. Karena yang disiarkan secara publik kan artinya meskipun di internet publik kan cuman kan internet tidak ada KPI lahnya komisi penyiaran lah gitu. Nah mungkin ketika disiarkan di salah satu televisi ya mau tidak mau si konten kreatornya juga harus mengikuti rule-nya si stasiun televisi tersebut karena ya mau nggak mau membawa integritas juga televisi itu ngebawa brand image-nya juga mau nggak mau ya kita juga jangan ngasal jadi ya kesempatan sih sebetulnya kayak TV komunitas terus kayak konten kreator itu memang kesempatannya sekarang gitu berlomba-lomba bikin konten yang bagus ya siapa tahu aja nanti bisa ya kan gini ya internet itu kan mungkin bagi sebagian orang ada yang bisa diakses tapi kan masyarakat yang lain juga tidak semuanya kan mereka juga masih butuh TV lah cek kasarna gitu. Iya benar gitu. Sama aja kayak daring itu kan handphone nggak semuanya siswa itu mempunyai handphone
dengan support dengan aplikasi tersebut kan aplikasi tersebut masih banyak tong borokit tuh kan loba kene di urang ya lihat set lihat sekolah masih kene aduh aing balocor anjir lah eta. Akses ke sekolah lagi kudu lempang lempai sawah Jadinya jadi si televisi tidak akan mati sebetulnya mah. Cuman mungkin sistemnya sama mungkin si tim kreatifnya harus lebih ekstra bikin konten yang menarik itu seperti apa gitu. Sama kayak tadi apa pembahasan yang di sekolah itu kewargaan digital kewargaan digital kok susah ya kewargaan digital ya sama aja dari kita sama aja cuma sistemnya yang beda gitu mungkin ini juga sama gitu aduh bener sekarang mah jadi brother and sis balik lagi ya ini mah di era pandemi ini yang penting kita tuh hiburan karena butuh hiburan karena manusia itu harus banyak-banyak hiburan karena ada yang istilah aduh dia kenapa sih dia mau kurang piknik berarti butuh hiburan gitu tapi balik lagi hiburannya kalau bisa yang positif dan kita juga kan ngisi waktu luang juga ini juga karena apapun itu Aina sekarang dulu kan mau ngobrolin keresahan atau misalnya mau nyari hiburan dengan kepenatan kerja dulu mah nongkrong di ini sambil ngopi dengan teman tapi sekarang kan bingung juga jam malam udah dibatasin terus kalau siang kan ya maksudnya kan kalau dunia orang-orang kayak kerja itu ada teman waktunya teman untuk kerja nongkrong kerja sama teman waktu di luar kerja kan mau nggak mau nah makanya itu kita kemana ya nyari hiburannya udah kita ngobrol aja gitu tapi kalau ngobrol juga cuma bedanya kita sekarang dipublish mungkin ya pakai kamera gitu kan ya belajar ngobrol di depan kamera lahnya sama dengan belajar ngobrol di depan publik mungkin gitu sih. Karena kita juga nggak muna-muna juga sih karena tahu juga kan dampaknya bisa menghasilkan gitu siapa tahu buat tabungan pensiun kan nggak selamanya jaga tukar di lapangan iyalah kapan teh bisa bolak-balik pada dosen PP-nya teman-teman yang di SM juga mas ini jalur mana jalur sini bolak-balik segini seriusan kerja apa dikerjain ya emang jalurnya gini gitu wah itu ibaratnya aku dari kota aku ke mana gitu udah ngebayangin kan gitu terus misalnya itulah balik lagi ketika aplikasi mungkin teman-teman yang di sana juga entah itu dari games entah apa pasti ada komunitas terus ada keluarga ya ketika satu orang ini nggak muncul nih seharian nanyain ya sama juga di SM juga ini kemana ya dia jalurnya kemarin ngobrolnya ke sini dia sakit nggak ya gitu makanya kadang berguna juga ada grup di chat handphone juga tapi rata-rata kita hampir 24 jam ke situ cuma kalau misalnya ada yang urgent pasti kita telepon takutnya ada apa-apa gitu itu aja mungkin ya bahasan sekarang mah nah apa ya yang intinya mah jaga kesehatan protokol kesehatan tetap harus digiatkan terus jaga kesehatan tingkatkan imunitas lahnya tingkatkan imunitas dengan apapun itu gitu yang positif di bawah happy lah terus ini juga sampai sekarang di semua tempat kerjaan tadi mungkin semuanya dapat dari edaran kayaknya edaran yang sama gitu itu dari pemerintah mungkin ya karena sekarang juga di kantor di sana tuh ada email yang intinya gini lah hampir sama harus lebih ekstra menjaga itu protokol kita pakai masker nah yang bahayanya gini sekarang tuh lebih sadisnya ketika itu kan pasti di setiap kantor masing-masing punya CCTV lah ketika kita kedapatan berkerumun tidak memakai masker tidak sedang makan terus kita ya biasa aja kayak nggak ada apa-apa itu bisa di capture atau itu bisa desain ke pusat SP2 ngeri gitu sama lah kayak di sekolah juga kalau tidak menerapkan protokol kesehatan ya terus anak-anak duduknya wajib physical distancing terus wajib pakai masker itu kan maskernya kan per berapa jam sekalinya
Jadi misalkan kalau misalkan maksimal tuh 6 jam kalau nggak salah, tergantung maskernya sih. Misalkan kalau pengap kan dibuka dulu kan gitu. Jadinya memang wajib itu mah gitu. Karena kalau ketahuan ya itu sama itu juga gitu. Dicabut lah. Disanksi. Ya berarti Ensis ya, sampai ketemu di episode selanjutnya. Baik-baik, sehat-sehat. Ya. Makasih juga yang udah support kita dari awal, yang udah subscribe, udah like, udah komen. Di mana di IG maupun di channel kita di YouTube kita, ataupun ada yang udah tahu ngasih masukan langsung ke nomor kita gitu. Bagi yang belum subscribe ya udah santai aja, dibawa enjoy, dilihat-lihat aja dulu gitu. Karena kita harus suka juga kan ya kayak harus suka dulu apa ya intinya mah ada makin terangnya. Iya, tiba-tiba langsung jadian di tengah-tengah jalan bubar gitu kan, hoream kan gitunya. Ya makanya subscribe itu kayak gebetan nggak jadian, belum jadian gitu. Disukain aja dulu lah kayak gitu mah. Itu aja mungkin ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan bahasan-bahasan yang berbeda ya. Lebih baru juga. Thank you.